Baiklah, para mahasiswa, kita lanjutkan kuliah rekayasa jembatan ini. Kita sekarang sudah sampai mau masuk ke jembatan Balok Beton Pratekan. Nah, jembatan Balok Pratekan ini sebetulnya sama dengan jembatan beton, cuma dia ada pre-stressnya di dalam, sehingga dia akan mempunyai luas penampang lebih kecil. Namun kekuatan memikul muatannya besar gitu ya. Nah, jadi bentangnya bisa sampai 40. Nah, bahkan di jalan-jalan tol sekarang ini malah sampai 50. Dengan ketinggian balok kira-kira sekitar 2 meter 30 cm. Nah, kalau 40 ini kira-kira tinggi balok sekitar 1,7 meter ya, atau 170 cm. Nah, kemudian dia yang ready di pabrik biasanya ukurannya ini 40 meter. Ini sudah siap, ini biasanya dibagi menjadi 7, dibagi 6 ya, dibagi 6. Jadi masing-masing segmen ini sekitar 7 meter itu kalau dia segmental ya. Kalau dia mau dibuat langsung panjang 40 meter tentunya harus di lapangan, bikinnya harus di lapangan, nyetak di lapangan, stressing di lapangan, baru diangkat. Nah gitu ya. Kemudian pemikul utamanya bisa dibuat secara pracetak, segmental, atau utuh panjang bentang. Nah ini yang saya katakan tadi. Kalau segmental bisa dibuat di pabrik karena panjangnya 7 meteran. Nanti digandeng di lapangan menjadi 40 atau bahkan 50 meter. Kalau langsung 40 meter ya kita harus bikin di lapangan. Plat lantai kendaraan karena dia langsung beton dengan beton, dia langsung komposit ya. Dia langsung komposit. Kemudian plat lantai bisa dibuat sistem cast in situ atau half slab. Nah, ini mungkin kalau cast in situ kita akan ribet membuat bekisting ya. Kalau half slab kita enak, kita tadi separuh daripada tebel plat itu dijadikan bekisting, nanti diberi shear konektor langsung menjadi satu kesatuan, ketebalannya menjadi utuh. Kemudian balok melintang adalah sebagai pembagi beban. Kalau dia kaku, kalau tidak kaku tidak bisa ya. Jadi dibuat secara pracetak dan bisa disebut dengan diafragma ini balok melintangnya ini. Kemudian tidak memerlukan ikatan angin dan ikatan rem ya karena dia komposit. Nah kira-kira sketsanya seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 segmen masing-masing 7. Jadi kira-kira panjang ini 40-an. 40 meter. Nah, nanti di lapangan itu nanti dimasukin kabel ini, segmen-segmen ini. Masukin kabel ya jumlahnya sesuai dengan perhitungannya. Nah, kalau dia di pinggir potongan A, dia gemuk ya. Kenapa kok gemuk? Dia harus menahan tekanan dari plat angker ini, blok angker yang kita sebut dengan gaya membelah ya. Jadi harus kuat, makanya dia perlu penampang yang besar. Tapi kalau di tengah, karena dia tidak memikul gaya membelah, dia hanya memikul lentur, geser, maka dia boleh membuat penampang yang lebih kecil ya, sehingga dia lebih ringan. Nah, jadi pratekannya nanti modelnya begini, di ujung, di tepi, di tengah ini tepi ya, di tengah model seperti ini bisa nih. Jadi yang dua ini belok ke kiri ke kanan, yang dua lagi lurus ya. Bentuknya nanti seperti ini kira-kira. Ini pracetaknya. Ini pracetak betonnya, platnya juga pracetak yang warna kuning. Kemudian yang hijau ini nanti dicor di lapangan ya. Tapi kita sudah tidak perlu membuat casting lagi karena sudah ada half slabnya ini. Gitu. Nah, jembatan beton pratekan model segmental begini, dia antara segmen satu dan segmen lain tidak ada hubungan tulangan apapun, dia putus sama sekali. Jadi yang menggandeng dia adalah kabel-kabel ini. Artinya apa? Kalau sudah seperti ini, kalau kabel ini menjadi putus, maka berantakan ini semua. Nah, kalau dia ada hubungan tulangan, katakanlah dia mau kolaps, masih ada tanda-tanda ya. Kalau model segmental gini ini ya cukup riskan memang ya. Cuman ini harus kita membuat safety yang berlipat-lipat ya supaya nanti menjaga jangan sampai prestasi ini putus. Kalau putus dia berantakan ini. Karena ini dengan ini segmen satu kiri kanan ini tidak ada yang
tidak ada yang digandeng ya, putus sama sekali. Nah, ini adalah ujung daripada kabel tadi. Kalau kebetulan di sini saya beri gambar hidup ya, ini ada blok angker, ini ada blok angker. Tapi ada juga yang modelnya sebegini, di ujung satu mati langsung dicor, di ujung yang lain dia hidup seperti ini. Nah, ini angker hidup. Ini bisa ditarik ya, nanti ditahan di sini bajinya ini. Ini angker mati yang model serabut. Terus ada lagi angker mati yang model begini. Ini angker mati ya. Kalau angker mati seperti ini, dia tidak bisa segmental karena dia harus dicor menjadi satu dengan balok. Jadi kalau segmental seperti ini kan dia nanti kabelnya dimasukkan, ada lubangnya yang disediakan. Tapi kalau di sini ini model begini atau model begini langsung dicor, jadi langsung panjang. Jadi baloknya tidak bisa segmental. Biasanya baloknya utuh ya. Nah, ini adalah selongsongnya kabel ya, kalau gambarnya seperti ini. Kemudian ini adalah angker hidup. Angker hidup ini adalah blok angker yang bisa ditarik di sini. Ditarik kemudian dimatikan dengan baji ini. Ini baji ini. Jadi dia semakin ketarik ini semakin rapat dan dia semakin mengunci. Ini kebetulan contoh yang ada di laboratorium struktur ya. Nah, kalau tadi sudah selesai ditarik kemudian ditahan oleh baji-baji tadi, dia bentuk seperti ini masuk bajinya dan dia mengunci ini. Setelah dikunci kemudian dipotong. Nah, ini segmennya ya. Ini kira-kira panjangnya sekitar 7 meteran. Nah, ini nanti lubang-lubang ini sudah disiapkan di pabrik, tinggal masukkan. Nah, artinya apa? Artinya di sini geometriknya harus benar-benar akurat ya, tidak boleh meleset. Ya, misalnya begini. Misalkan tadi gambar yang pertama tadi ya, kita lihat lagi. Nah, ini. Jadi lubang di sini, segmen yang ini sama lubang yang segmen yang pinggir di sini, ini harus begitu digandeng dia tembus. Tidak boleh lubang ini terus bergeser ya ke atas atau ke bawah, jadi akhirnya kabel tidak bisa masuk. Nah, itu yang perlu dibuat lebih akurat ya. Nah, ini segmen-segmennya. Kemudian kalau diangkut ya seperti ini, dia masih bisa diangkut pakai trailer ya. Nah, kemudian setelah segmen-segmen tadi itu dijajar-jajar seperti ini, maka dimasukkan kabel ini. Kabelnya dimasukkan satu-satu, kemudian sampai keluar sebelah sana. Habis itu ini adalah alat yang untuk narik, dia adalah hydraulic jack gitu ya. Dia untuk narik ini mesinnya. Hydraulic jacknya ada nanti yang dipompa pakai ini. Nah, kemudian sebelum ditarik ya kita lihat di sini bahwa antara segmen satu dan segmen yang lain ini masih ada renggang ya, sekitar 10 sampai 12 cm gitu ya. Nah, ini harus dipasang epoksi. Ini orang ini masang epoksi di sini. Kemudian kalau kabelnya ditarik maka dia akan merapat dan langsung lengket. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti ini belum ditarik ya, masih dimasukkan saja. Jadi satu tendon ini bisa berisi macam-macam ya. Ada yang 9, ada yang 27, ada yang 19 itu. Jadi ini ada angker. Nanti ini ditarik nanti. Nah, kebetulan kalau balok seperti ini tidak ada angker mati karena dia segmental. Jadi angkernya ujung-ujung seperti ini sama. Tidak ada yang serabut atau yang angker mati. Nah, ini adalah hydraulic jacknya. Nanti ini digandeng sama mesin yang tadi, dipompa pakai hidrolik ini, pakai ini. Nah, kemudian nanti dia akan tertarik ini. Jadi yang silinder yang luar ini nanti akan bergerak keluar gitu sehingga dia narik kabel ini. Nah, setelah kabel ini ditarik, maka baji-baji yang ada di dalam nanti dia akan masuk ke lubang-lubang ini. Lubang-lubang ini. Dan dia semakin ketarik, dia semakin rapat. Setelah dia ditarik, maka ini sudah merapat, sudah ngunci yang di dalam, maka yang di luar ini nanti dirilis. Kalau sudah dirilis ini dia kendor, nanti baji-baji ini bisa dilepas. Akhirnya hydraulic jack ini nanti akan bisa dilepas. Nah, kalau sudah selesai, tadi ditutup pakai semen ya. Jadi ini
Karena ini kan ada lubangnya ini cekung ya, nanti kalau sudah selesai diputusi kemudian ditutup seperti ini jadinya terakhir, seperti ini terakhir ya. Nah nanti setelah ini baru diangkat. Nah perlu saya ingatkan para mahasiswa ya, untuk meletakkan balok-balok pratekan yang tinggi seperti yang di atas itu kurang stabil sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ya, titik beratnya penampangnya itu ada di sini, kira-kira di sini ya. Sehingga dia punya jarak terhadap tumpuannya dia itu E-nya agak besar. Dan ini menyebabkan jembatan itu balok itu tidak stabil. Pada saat dia ikatannya kurang dengan sebelah-sebelahnya, maka dia akan menjadi kurang stabil, terus dia akan bisa terguling. Ini kemarin banyak kecelakaan yang terjadi di pembangunan tol ini ya, Jawa ini, yang model-model terguling model seperti ini. Nah, sebaiknya kalau misalnya baloknya tinggi, itu kita menurunkan E ini supaya titik beratnya agak turun ke bawah sehingga jarak terhadap tumpuan ini lebih kecil, dia akan lebih stabil. Contohnya yang bawah ini. Nah, kita bisa membuat depth end di sini, ujung ini namanya depth end ya, yang saya lingkarin ini, sehingga dia titik beratnya tetap di sini tengah, tapi dia terhadap titik gulingnya dia kecil, E-nya kecil, sehingga dia akan lebih stabil. Nah, ini kadang-kadang tidak dipikirkan di lapangan. Memang kalau bikin lurus ini di dalam pabrik akan lebih gampang daripada bikin nekuk-nekuk seperti ini, tapi dalam pelaksanaannya ini akan lebih stabil. Jadi itu yang perlu saya ingatkan di sini. Nah, biasanya kalau balok-balok dengan ketinggian sampai dengan 1 meter, oke lah seperti ini. Tapi kalau sudah lebih dari 1,5 gitu katakanlah ya, 1 meter lebih gitu ya, atau 1,5, atau paling tidak jembatan-jembatan yang sering ambruk itu tingginya sekitar 2,3 tanpa ada depth end. Nah ini riskan sekali. Jadi ikatan lateralnya untuk sementara ini harus benar-benar kuat. Nah terakhir dia akan dipasang model seperti ini nanti ya. Ini balok-balok ini, kemudian di diafragma. Jadi diafragma ini hanya menahan untuk lateral, tidak membagi beban. Artinya kalau beban roda itu naik di atas satu balok ini ya, berarti ini tidak diperhitungkan ikut memikul, yang kiri kanannya tidak diperhitungkan ikut memikul. Jadi dihitung dia sendiri. Jadi gitu ya. Ini kalau sudah jadi, ini coba kita lihat ujung ini tanpa depth end ini. Karena ini mungkin tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Jadi gitu ya. Ini sebaiknya pakai depth end. Kalau dia tinggi ini depth end, karena kalau ini tidak diikat dengan kuat, dia akan terguling. Ini yang banyak kejadian kemarin pada saat pembangunan tol itu. Jadi gitu mengenai beton pratekan ya. Jadi silakan dipelajari, dimengerti, dan jangan lupa di subscribe.